awali dengan doa di setiap hari menjelang buka puasa. Itu anjuran Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Monggo sareng-sareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tukarim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya Karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya Karim. Ampun, bisa dimulai Mas. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes dereng buka mi? Agak lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihah wal afiyah. Alhamdulillahilladzi fi siyami sahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abduka wa rasuluka nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah wa yakunu ma'i tahtal arsh. Al-hadis au kama qol. Yang saya hormati jamaah Mushola Darussalam Pakar Residen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, pengurus Mushola Darussalam beserta staf-stafnya, wabil khusus ketua Remus Remaja Mushola Darussalam Pakar Residen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita memasuki hari yang pertama dari 10 pertengahan, ya, 10 yang kedua di dalam bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat bisa menjumpai hari yang ke-11 dari bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan, memohon kepada Allah agar kita bisa disempurnakan oleh Allah, bisa menjumpai di hari kemenangan nanti. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholli alaihi. Mudah-mudahan kanthi wasilah ucapan sholawat kaulan panjenengan sami bisa menjadikan sababiyah min yaumi hada ila yaumil qiyamah, selalu mendapatkan syafaatul utma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa, ya, begitu cepatnya kita sudah memasuki hari yang ke-11. Wa ausatuhu maghfiratun. 10 yang pertama mengandung rahmat, mengandung kasih sayang. Barang siapa yang diberikan kasih sayang oleh Allah dan dilanjutkan mendapatkan maghfirah dari Allah, maka orang yang demikian akan mendapatkan gelar itqum minan nar, yaitu dibebaskan dari api neraka. Wa ausadu rahmatun maghfiratun. Jadi 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan ini mengandung ampunan, sebagaimana man soma ramadhana imanan wahtisaban ufirallahu mataqaddama min danbi. Jadi orang yang benar-benar puasa di dalam bulan Ramadan maka akan mendapatkan jaminan Allah, yaitu maghfirah, ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin hakullah, pernah meninggalkan sholat, ya, dengan tidak sengaja kita melanggar hak-haknya Allah, kecuali dosanya orang yang syirik atau orang yang menyekutukan Allah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dosanya orang yang selalu meminum minuman keras, itu juga tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Ketiga, orang yang akul walidain, orang yang selalu berani kepada orang tua atau namanya anak durhaka. Selagi dia tidak memohon ampun hakul adamnya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau panjenengan
khilaf sama Allah, astagfirullahaladzim, apalagi membaca sayyidul istighfar dan memohon kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi atas kesalahan yang kita lakukan terhadap hakullah, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mudahnya Allah memberikan ampunan kepada hamba Allah, kepada hambanya yang benar-benar taubat dan nasuha. Dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, itu diberikan waktu untuk orang yang mempunyai menyesal atau ingat bahwa kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar nalar manusia. Di dalam Ramadan ini dia diberikan kesempatan untuk merenung apa dosa apa yang pernah kita lakukan sama Allah. Mungkin sebelum kita mendapatkan hidayah, kita melakukan hal-hal yang kurang baik. Maka dengan memohon ampun kepada Allah, sujud mohon ampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang pernah kita lakukan terlebih dahulu, sejak dulu, maka Allah akan memberikan maghfirah di dalam 10 hari yang kedua, yaitu namanya maghfiratun wa awsatu maghfiratun. Setelah mendapatkan maghfiratun, maka kita akan mendapatkan itqum minan nar, yaitu 10 hari yang ketiga, yaitu kita akan dibebaskan dari api neraka, itqum minan nar. Hadirin jamaah Musola Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan sedaya sudah ikhlas ya, niat litulabil ilmi sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatun sanah. Jadi medal panjenengan keluar dari rumah niat menghadiri majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, apa kata Allah? Kataballahu, maka Allah akan mencatat, Allah akan menuliskan pada setiap langkah panjenengan, langkah telapak kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Jadi panjenengan melampah berjalan kaki dari rumah, niat mendatangi majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, setiap 1 langkah dari rumah, kalau pakai sepeda setiap 1 putaran, maka Allah akan menuliskannya seperti ibadah 1 tahun. Luar biasa ya. Itulah barokahnya di dalam bulan Ramadan. Panjenengan setiap hari mendatangi majelis ilmu, bikulli qadamin ibadatun sana. Setiap 1 langkah kakinya akan mendapatkan pahala sebagaimana ibadah 1 tahun. Dalam kitab Durratun Nasikin, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan ia akan bersamaku di bawah arsy pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Jadi besok utamanya manusia, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati, sesungguhnya orang yang paling utama yang bersamaku di hari kiamat nanti, yaitu orang yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kita bisa mendapatkan syafaatul ummah, mari kita membaca surat bil qulub ya bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kanthi wasilah dengan bacaan salat tibil qulub yang lagi sakit bisa disembuhkan oleh Allah. Itu namanya sholawat tibil qulub. Jadi menjadi penawar atau menjadi obat. Mana yang pegel sambil tangannya memijat bagian yang tebal, yakin dengan optimis bahwa dengan sholawat ini pasti penyakit saya akan sembuh. Mamane sing pegel tok kene dibacakan sholawat Allahumma sholli. Itu salah satu fadilahnya sholawat tibil qulub. Umpamane kakinya sakit, apa namanya, asam urat ya, sambil ya kakinya dibacakan sholawat tibil qulub, bismillah. Jadi kalau di Mekah kan orang sakit itu dengan menggunakan apa, teori doa dulu baru ke rumah sakit. Kalau sini enggak, di Indonesia kan enggak, sakit bingung mencari dokter. Nah inilah, maka mari kita dirubah dengan bismillah, membaca sholawat tibil qulub, maka penyakit yang ada pada diri kita akan disembuhkan oleh berkahnya sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, al jannatu mustaqotun ala arbaati nafarin. Jadi surganya Allah itu merindukan 4 golongan. Kalau panjenengan ingin menjadi itqum minan nar, orang yang bebas dari api neraka, maka akan dirindukan surga Allah. Bukan panjenengan sing rindu, tapi surganya Allah. Rindu kepada 4 golongan. 4 golongan itu orang yang bagaimana? Tahlil Quran, orang yang interaksi dengan membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, maka akan memberikan syafaat. Selain syafaat Rasulullah, maka Al-Quranlah yang akan memberikan pertolongan besok di hari kiamat. Akan menjadi saksi. Semua bacaan yang jenengan baca itu besok di hari kiamat, maka akan menjadi saksi. Oh, si fulan ini dia menahan nafsunya dengan membaca Al-Quran. Maka ayat-ayat yang panjenengan baca itu maka akan menjadi saksi, menyaksikan panjenengan dilaporkan kepada Allah. Selain syafaat Allah, yaitu 1 syafaat Rasulullah, 2 syafaat Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menolong panjenengan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'til yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan pertolongan di hari kiamat nanti kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Tidak hanya orang hafid, orang yang senang membaca Al-Quran adalah Allah. Man ahlullah, siapakah keluarganya Allah? Orang yang ahlul Quran, mereka adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, mereka yang selalu interaksi dengan Al-Quran. Jadi bahagia banget apabila panjenengan punya putra putri,
putra wayah yang bisa membaca Al-Quran pun sudah senang, apalagi sampai hafal Quran. Nggak usah jenengan bingung putra putrinya nggak hafal, nggak mendapat juara olimpiade, nggak usah bingung. Yang penting bisa membaca Al-Quran. Itulah aset panjenengan. Di antara anak yang akan menjadi sandaran panjenengan besok di hari kiamat, teman pun bisa. Makanya tadilah teman yang soleh, dengan bacaan Al-Quran bisa meringankan saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia. Tidak fokus terhadap anak, teman pun ada menjadi teman yang soleh, orang yang selalu ingat di masa saat senang, walaupun senang maupun susah. Teman bisa menjadi teman yang baik, atau dikatakan teman yang soleh, yang selalu ingat atas keberadaan teman, baik susah maupun gembira. Apalagi andaikan sudah mendahului kita, maka sebut namanya si fulan bin fulan Al-Fatihah dengan bacaan kita. Jadi ada kisah dalam kitab itu, ketika panjenengan melewati makom atau kuburan, ya, maka berhenti sebentar. Assalamualaikum ya darul qaumal muslimina wal muslimat wal mu'minat wa insyaallah bikum laqiqun. Membaca Al-Fatihah. Nah, setiap orang yang jenengan bacakan Fatihah itu, mayit itu kan punya komunitas sendiri kan. Maka mana ya orang yang biasanya lewat itu mendoakan kami, dia juga mendoakan kepada kita. Contoh analogi kan, umpamane panjenengan punya teman nanggone tahanan polsek, jenengan parani seneng napa mboten? Seneng kan? Ingat, oh berarti iki ditolong. Umpamane ono oknum sing pengen gepuk, jenengan bawakan dengan makanan atau bakso atau rokok, maka oknum ini akan mengurangi, tidak jadi menyiksa, tidak berani memukul kepada teman. Nah, begitu juga di dalam alam barzah. Ketika panjenengan bacakan suratul Fatihah atau bacaan ayat Al-Quran, maka dengan bacaan ini yang waktunya ingin disiksa, dengan bacaan surat Yasin panjenengan, dengan bacaan surat ayat-ayat suci Al-Quran, maka waktu disiksa tidak menjadi disiksa. Itulah karomahnya Al-Quran. Wa fil qabri munisa. Apabila Al-Quran dibacakan di dalam kubur, atau orang yang sedang di dalam kubur, maka menjadi teman di dalam alam kubur, meringankan beban siksa yang ada di alam kubur. Itulah hebatnya Quran, talil Quran. Apalagi panjenengan bisa menghatamkan di dalam 1 bulan ini sekali saja, maka panjenengan sama saja ditulis dengan 1000 khatam Quran. Pun khatam Bu Al-Quran ibu dapat juz pinten. Nah, sampean nggo Sayyidina Ali ya khatam terus maca Al-Ikhlas 11 kali atau 3 kali ditutup Al-Falaq An-Nas, padha karo khatam Al-Quran. Monggo kabeh ku ada ilmunya. Umpamane panjenengan gak sempat tahajud di malam hari, maka tahajudlah. Pahalanya seperti tahajud, yaitu sholat qobliyah zuhur selama 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu pahalanya sama dengan orang yang tahajud tengah malam, ketiduran, capek habis kerja, lu wis sholat subuh nggak ada kesempatan sholat tahajud, maka bisa ditempel, ya, bisa diletakkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, usolli sunnatal qobliyah taduri rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat lagi, itu sama saja pahalanya sebagaimana tahajud, sholat tahajud di tengah malam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan selesai sholat sunnah witir di musola atau di masjid, apakah panjenengan sholat witir malih di rumah? Kalau malam enggak, ya, tadi enggak usah. Jadi kalau sudah sholat witir, maka tidak usah mengulang sholat witir
kembali. Kalau sholat tahajud monggo, sholat hajat monggo, sholat taubat monggo, sholat pokoknya silakan. Tapi kalau sudah witir di dalam ketika habis tarawih sudah witir, maka di saat panjenengan qiyamul lail lagi di tengah malam, di sepertiga malam, maka tidak usah melakukan sholat witir kembali. Cukup sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat tasbih, terserah panjenengan sedaya. Jangan sampai mendobel sholat witir. Nomor satu tadi, orang yang diridhokan Allah, orang yang diridhokan surganya Allah, yaitu orang yang talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Khairuman ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Pak umpamane sudah usia lanjut, tambah pahalanya double, pahalanya ganda. Orang yang tua mau, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah pokoknya waktunya MC ngomong cucu ngaji, itu tambah luar biasa pahalanya. Tidak sama dengan pahalanya anak kecil, tapi lebih banyak pahalanya orang yang sudah dewasa mau belajar mengaji Al-Quran. Iqra umpamanya lagi jilid 2 enggak masalah, yang penting kita belajar, ya. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib hukumnya, ya. Makanya enggak usah sungkan kalau membaca Al-Quran. Kalau sungkan ya bagaimana caranya? Cari tempat yang nyaman, privat, cari guru. Kalau ingin benar-benar mendalami ilmu Al-Quran, kalau sama teman-teman di majelis di madrasah TPQ sungkan, maka bisa dengan cara lain. Yang penting kita mau belajar. Jangan sampai orang itu tidak bisa memahami Al-Quran sama sekali. Jadi beruntung sekali punya putra atau putri atau teman yang bisa ngaji Al-Quran, itu bisa buat sandaran besok. Semuanya itu pasti akan yang mengalami namanya kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai sebagaimana makalah yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala qabru bila zaidin faka'annamal bahru bila safinatin. Jadi perumpamaan orang yang masuk ke liang kubur itu sama saja orang yang mau menyeberangi lautan tapi tidak menaiki kapal, tidak membawa alat untuk menyeberangi lautan. Apa yang akan terjadi? Dia akan setengah oleng, tenggelam kan? Nah, begitu juga kalau orang yang mau masuk ke liang kubur tidak mempunyai bekal sama sekali, maka sebagaimana jenengan bayangkan, umpamanya sampai lewat laut nang kenjera wis wong tok, maka akan tenggelam. Begitu juga tenggelamnya laut masih ada yang menolong, tapi kalau tenggelam dalam alam kubur tidak ada kecuali 3 perkara. Idza matabnul adama in qata amalu ilaming salasin. Ketika sudah meninggal dunia anak atau manusia, maka semua amal ibadahnya putus kecuali 3, yaitu shadaqatin jariyah, sedekah panjenengan yang panjenengan titipkan di dalam mushola. Selagi mushola ini dibuat ngaji, dibuat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka orang yang sudah di dalam kubur ini bisa merasakan pahalanya. Tempat yang ditempati untuk mengaji, tempat yang ditempati untuk bersujud. Makanya panjenengan ketika sujud itu, kalau sudah di tempat maghribnya di sini, tapi kalau sholat sunatnya geser sebentar. Karena apa?
min asari sujud ini akan menjadi saksi panjenengan sedaya. Kalau bisa jangan di tempat yang sama, sholat sunnah ba'diyah geser titik. Nah, karena apa? Asar yang sujud ini akan menjadi saksi besok di hari kiamat. Min asari sujud, dari bekas sujud panjenengan. Yang nomor dua apa? Amaliyah yang akan selalu dirasakan walaupun anak turunnya Nabi Adam sudah meninggal dunia. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bisa diberikan kemanfaatnya. Itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, tapi dengan yang baik. Ojo ninggalno ilmu-ilmu yang tidak kurang baik, maka akan menjadi dosa jariyah. Dosanya mengalir panjenengan. Umpamane ana sing wis fulan ini meninggal, tapi fulan ini meninggalkan anak atau meninggalkan ilmu yang kurang baik. Contohnya naudzubillah ilmu copet. Nah, ilmu copet ini selagi ilmu copet buat copet terus, maka si fulan yang ngasih ilmu copet tadi akan mendapatkan dosa kiriman dosa, namanya dosa jariyah. Naudzubillah. Maka panjenengan sedaya bisanya apa? Kasihkan terhadap sesama manusia yang mana mungkin bisa memberikan manfaat terhadap orang atau terhadap sesama. Maka dengan demikian selagi ilmu panjenengan yang jenengan sampaikan terhadap sesama manusia digunakan terus-menerus, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, namanya pahala yang bisa mengalir. Yang nomor tiga apa? Waladin solihin yad'aulah, anak yang bisa menjadikan orang tuanya bahagia di dunia dan akhirat, atau kategori anak soleh dan solihah. Bagaimana cara mencetak anak soleh dan solehah? Maka mulai kecil kita bina di tempat pendidikan Al-Quran atau sekolah yang berbasic menampak ilmu agama. Andaikan di sekolahnya negeri, maka tempat ngajinya tempat yang baik. Yang penting jangan sampai alimu auladakum bil qiraatil Quran binabikum kenalno. Mau majelis sholawat, ayo nak nang musola. Ono majelis sholawat, ayo nak nang musola, kirim doa, baca surat Yasin. Ini salah satu cara kita mendidik anak menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Pingin putra anak yang soleh solehah tapi tidak mau berkorban, baik korban harta maupun korban tenaga, dieman, dibelikan ini, dibelikan itu. Maka semuanya itu kalau tidak mempunyai ilmu agama, maka akan sia-sia. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau panjenengan ingin menghadapi ilmu pengetahuan dunia, ingin menghendaki semua dunia ini, maka kenalkanlah putra putri panjenengan dengan ilmu pendidikan yang bersifat pengetahuan dunia, ilmu fisika, ilmu matematika, bahasa Inggris. Tetap itu juga nomor satu, tapi jangan sampai dilewatkan. Waman arodal akhirata, kalau ingin menghendaki ilmu akhirat, ilmu agama yang benar-benar, maka kita harus juga mengarahkan ke ilmu yang mengandung agama. Paling enggak ngaji, paling enggak madrasah, atau bagaimana caranya pesantren. Itulah salah satu kunci yang bisa menjadikan putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solehah. Elek-elek nang pesantren pasti ono api ya. Itu salah satu bukti elek-elek wong nang pesantren pasti ono api. Elek-elek ya ono ilingi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ono sih ya wasbar alumni pondok, ada yang ini ada yang itu tergantung belajarnya ketika di pesantren. Begitu juga
Kalau kalian mencari pesantren, carilah pesantren yang baik, yang mengandung wawasan akhlakul karimah. Jangan semua pondok itu dinilai baik, tapi kita harus tahu sanadnya dari mana pesantren itu. Karena sanad itu apa? Tersambungnya guru, ya, tersambungnya guru sampai Rasulullah. Contoh kayak seperti di Lirboyo, Kediri, di Jombang, itu sanadnya kan jelas sampai Mbah Khalil Bangkalan, di Sarang, di Langitan, ya, termasuk salah satu sanadnya jelas sampai Rasulullah di Gresik, di MBS Mamba Usulihin, Darut Taqwa, di Kedinding, itu juga sama, ya, semuanya. Carilah pesantren yang berwawasan Nahdlatul Ulama atau yang berwawasan Muhammadiyah, juga bagus semuanya pendidikan itu. Yang penting bisa menjadikan putra-putri min alil ibadah, min alil qiraatil Qur'an, min alil birrul walidain. Ojo sampai mari ke pondok berani sama orang tua, berani sama tetangganya, berani sama ibunya. Dan kan seperti ini karena ilmunya kurang pas diterapkan ketika di pondok pesantren. Itulah salah satu kalau panjenengan ingin menjadi orang yang dirindukan surga Allah, maka senanglah dengan ahlul Quran, senanglah membaca Al-Quran. Bagaimanapun Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Apa bisa Bismillah menjadi kunci pertama. Jadi sesuatu bisa menjadi berkah karena diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maling pun ono dungone ben gak apes. Nah, begitu juga kita yang niat api harus diawali dengan membaca basmalah. Yang nomor 2, wahafidil lisan. Orang yang ingin dirindukan surga Allah, orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan yang kurang baik. Contohnya apa? Miso itu oleh gak misui wong padha misui? Boleh. Tapi di dalam bulan puasa ana soimun, ketika panjenengan dimisui wong ana soimun, itulah puasa panjenengan akan menjadi baik. Jangan kamu dimisui, misui, maka akan terjadi pahalanya berkurang, tidak bisa menahan emosi. Nah, salah satu wahafidil lisan. Wasumtuhu tasbihun. Ketika diam panjenengan itu mengandung tasbih. Subhanallah, man qala subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah wa bihamdihi mi'atan marrah fi kulli yaumin khotodiyahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, ya, subhanallah wa bihamdihi, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak pasir yang ada di lautan. Sakit ngitung pasir yang lautan, gak iso kan? Tapi dengan subhanallah wa bihamdihi Allah akan mengampuni dosa-dosa. Yang nomor 3 apa? Hafidil lisan. Yang nomor 3 yaitu apa? Wa mut'imil jihan. Orang yang bersedekah walaupun lukmatan apa? Walaupun sak puluhan, walaupun sak suapan, walaupun hanya 1,5 biji kurma. Apalagi dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan yang sangat luar biasa diskon di dalam bulan Ramadan ini. Karena apa? Rasulullah itu ketika bulan Ramadan maka sedekahnya itu ditambahi, ya, tasodak, menganjurkan untuk memperbanyak sodako apa? Andaikan nggak bisa dengan materi, dengan ucapan yang baik, dengan tutur kata yang baik, jasa
membawakan, membantu, itu juga termasuk sedekah. Kalau infak itu lain, infak itu berupa materi. Tapi kalau sedekah, panjenengan menghilangkan, mengambil sesuatu yang ada di jalan, diinggirkan, itu sudah termasuk sedekah. Bangun dari tidur, mempersiapkan, semuanya itu akan mengandung bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau infak berupa materi, contohnya semen 10. Nah, itu yang bersifatnya materi. Sedekah pun juga bisa bernilai materi dan berupa jasa. Jadi makna sedekah dan infak itu lebih luas dengan maknanya sedekah. Apapun yang panjenengan laksanakan, membantu teman, ya, memberikan solusi terhadap teman, itu juga bernilai sedekah. Tidak hanya uang, tidak hanya materi, tapi dengan tutur kata yang baik juga termasuk sedekah. Yang nomor 4, yang dirindukan surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang benar-benar berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jaminannya sudah jelas. Jadi wong muslim itu enggak usah pesimis. Aku nak mati ya apa? Yang penting kita melakukan hal yang baik, apalagi suka memberikan santunan terhadap anak yatim atau anak yang yang membutuhkan. Itu tabungan panjenengan sedoyo yang akan panjenengan nikmati ketika panjenengan sudah di alam, saat alamnya nanti. Buat apa ya? Buat apa rumahnya mewah? Tapi kalau tidak punya investasi akhirat, hidupnya akan sengsara di dalam alam kubur. Yo nak sing ditinggali ku ngerti aku mau. Nah gak ngerti, maka akan menjadi fitnah, menjadi sengsara di dalam alam kubur. Jadi setiap apa yang dilakukan, yang ditinggalkan itu, si mayat ini akan merasakan semua. Maka apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kerja sewajarnya. Ibadah. Bukan nganggon kerja sepenuhnya untuk mencari dunia, atau enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu ada dua. Ibadah wajib, kalau ibadah sunnah. Yang ibadah wajib sudah pasti. Orang yang beragama Islam harus membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Itu sudah kewajiban. Nah, ibadah sunnah, apa tadi? Sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah, itu namanya ibadah sunnah. Dengan sholat sunnah, tadi sholat sunnah rawatib. Jadi kalau bisa ya, jangan sampai panjenengan sedaya di dalam bulan Ramadan itu selagi ada waktu, jangan sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ayo akakehno, anggapan Ramadan itu Ramadan yang terakhir untuk memotivasi ibadah kita kepada Allah. Tapi jangan sampai kita tidak berdoa, ya Allah berikanlah kami bisa menjumpai Ramadan lagi. Allahumma inni as'aluka tulal umri bito'ah. Ya Allah berikanlah kami umur yang panjang dengan taat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka tulal umri. Tulal itu artinya umur panjang. Tulal umri bito'ah wa timlana bisa'adah. Jadi wong dalu husnul khotimah itu juga dianjurkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ini Hafid itu menganjurkan selesai sholat kalian membaca ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Gak ujuk-ujuk husnul khotimah. Semuanya ada syariatnya. Ya, luangkan waktu kita untuk berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu anjuran Habib Umar itu yang luar biasa ditarik itu, menganjurkan untuk selalu berdoa, membaca
doa seperti itu ya. Mudah-mudahan panjangan setiap wasoimina fi syahri Ramadan benar-benar menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan. Pokoknya gini, para jamaah ya, jangan sampai panjenengan niat tidak berpuasa, aku besok mau perjalanan jauh, dening besok itu nggak kuat, silakan kalian berbuka puasa, tapi malamnya jangan sampai. Itu salah satu dosa ya, karena kalian mengajak wong sampean umpamane niat nggak puasa sedino di dalam bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka puasa sehari itu lebih baik daripada puasa 1000 bulan selain bulan Ramadan. Itu perbandingannya pahala Ramadan seperti itu. Nah, begitu juga kalau kalian benar-benar sengaja tidak melaksanakan puasa tanpa udzur syar'i, maka kalian juga mendapatkan dosa sebagaimana apa yang telah jenengan lakukan. Perbandingannya juga sama panjenengan gak poso 1000 dino selain bulan Ramadan. Inilah Ramadan yang sangat luar biasa hebatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanata kulluha." Seandainya umat Rasulullah mengetahui kehebatannya bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu di setiap bulan itu dinamakan bulan Ramadan. 11 bulan itu minta Ramadan semua. Loh, itulah Rasul sampai hadis seperti itu. Karena apa? Hebatnya Ramadan itu tidak ada di bulan yang lain. Sing dodolan yo lancar, ustate yo rame. Loh, itu termasuk berkah Ramadan. Sing biasanya kerja sampai jam 4 disudo, keberkahan Ramadan dikurangi kerjanya. Tanpa ada Ramadan gak mungkin. Biasanya mulai maghrib ya mulai maghrib. Nah, itu salah satu yang kita kita rasakan langsung. Maka lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan ma fi latamanna, yakti teman-teman minta antakuna sanata kullaha. 1 tahun itu dinamakan bulan Ramadan semua. Karena apa? Ramadan adalah penghulu daripada bulan. Hari penghulunya apa? Hari Sayyidul Ayam, hari lah Sayyidus Suhur, yaitu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah penghapus dosa tahunan. Kalau penghapus dosa harian apa? Sholat duhur ke sholat asar, sholat asar ke sholat maghrib, maghrib ke sholat isya, isya ke sholat subuh. Dosa-dosa yang sifatnya dosa kecil itu akan terampuni karena dengan panjenengan sholat 5 waktu. Kalau sholat Jumat 1 ke Jumat berikutnya, panjenengan sholat Jumat dengan membaca ini, membaca itu, maka panjenengan akan mendapatkan fadilahnya, yaitu mingguan atau Jumat ke Jumat belakangnya. Panjenengan bisa membaca doa ini akan diampuni dosanya ke Jumat berikutnya. Nah, itulah rangkaian hidup manusia yang mana semuanya itu akan kita rasakan kalau kita sudah nanti saatnya sudah di alam barzah. Jadi intinya apa? Mari kita beribadah, benar-benar beribadah kepada Allah, jangan sia-siakan. Ojo sampai bulan Ramadan itu ngumpulno gawe lebaran tok. Oh, gak ngumpulno amal jariah, amal ibadah enggak kayak lebaran. Sing dodolan getu gawe lebaran besok nang kampung atau nanti. Jangan itu. Dua-duanya harus berjalan semua. Sing ibadai kurang memper di Ramadan ini harus digiatkan lagi agar kita selalu mendapatkan fadilahnya bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan sababiyah motivasi kita untuk beribadah. Sisa kurang lebih 19 hari lagi kita penuhi dengan sebaik mungkin agar kita mendapatkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah,
yaitu orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca lisan, menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Yang nomor 3, wa mut'imil ji'an, orang yang gemar bersedekah. Dan yang nomor 4, jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan pada niat disengaja meninggal tanpa ada udzur syar'i. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa dijadikan Allah sababiyah menjadi saksi besok di hari kiamat, bisa menjadikan saksi kita mendapatkan fadilah, maunah, syafaatnya puasa, syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sehingga kita ditempatkan itqum minanar, dibebaskan dari api neraka, dan ditempatkan surga firdausipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih baik sudah meninggal dunia, yang masih sugeng diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan zahir dan batinan dalam bisa menjalankan taat. Apabila yang sudah meninggal dunia, diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah pausan Al-Fatihah kita semua, dan mudah-mudahan putra-putri kita diberikan putra-putri yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bisiril hurufil asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.